Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bias Suara dengan NIM HA0223030. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita menganalisis atau mengolah data dengan mengoperasikan SPSS maupun RStudio. Baik, mungkin yang perlu kita siapkan pastinya aplikasi RStudio, lalu ada aplikasi SPSS Touch ini, dan juga pastinya data yang akan kita analisis atau kita olah. Dan di sini saya sudah menyimpan pada folder khusus di video di sinilah data yang akan kita analisis pada video kali ini. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya kita membuka SPSS atau Stats aplikasi ini. Untuk selanjutnya mungkin memang sedikit lebih lama, jadi mungkin izin skip. Baik, berikut adalah tampilan awal dari si aplikasi SPSS statistika seperti ini. Dan tahap selanjutnya kita langsung input data yang sebelumnya sudah saya tunjukkan, sudah saya siapkan dengan file, pilih menu file, menu open, dan pilih menu data. Setelah itu karena tadi bentuk ini sudah di folder khusus yang saya buat untuk type filenya tadi karena dalam bentuk Excel, kita di sini juga milih yang Excel. Nah, muncul data praktikan bisa klik 2 kali maupun tadi open seperti itu teman-teman. Nah, lalu ada oke. Nah, berikut adalah si data yang saya input. Selanjutnya ke menu variable view. Di sini untuk database-nya Redox, Entotal, dan juga FVP atau tersedia harus di tipe numerik. Dari sini sudah, dan juga measure-nya itu di dalam bentuk skala. Dan di sini juga sudah demikian. Untuk ulangannya sendiri kita ganti ke tipe string. Dan ini udah nominal, oke. Nah, selanjutnya kita cek apakah database tersebut sudah terdistribusi dengan normal dengan cara pilih menu analyze, lalu non parametric test, regresi dialog, terus satu sampel KS, masukin semua database tiga-tiganya, nah itu oke. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini di detailnya ini Redox sudah di angka lebih dari 0,05, di sini 0,34, sedangkan N total dan P tersedia masih di bawah 0,05. 0,05 itu sendiri adalah angka standar, ya nilai syarat lah dalam pendistribusian normal seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa N total dengan AVP itu masih belum normal ya pendistribusiannya. Caranya adalah kita transform, pencet menu transform di data ini, pencet menu transform, compute variable, dan di sini kita namain N total untuk N total underscore 1 untuk si N totalnya, transform total. Lalu di sini kita tulis di numeric expression SQRT, kurung buka, pilih N total karena sekarang kita sedang melakukan transform N total. Klik 2 kali, kurung tutup, bintang atas, pilih 2. Nah, oke. Baik, tadi saya akan ada kendala, saya ganti namanya ke nitrogen, ini nitrogen TR ya, TR transform gitu. Nah, setelah itu kita lihat apakah sudah muncul. Nah, nitrogen TR sudah muncul. Selanjutnya kita melakukan dengan langkah yang sama untuk FVP atau P tersedia. Baik, dapat kita lihat bahwa di sini hasil transform dari nitrogen maupun P tersedia sudah muncul. Setelah kita transform, nah seperti ini. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk tahap-tahap atau uji-uji selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui nih, oh ya kita harus mengetahui lagi, cek lagi apakah si hasil transform ini sudah terdistribusi dengan normal dengan cara yang sama, parametric test, regresi dialog, satu sampel KS. Nah, di sini N total sebelum transform dan FVP itu transform dikembalikan, diganti oleh yang setelah transform. Nah, seperti ini, oke. Nah, ini hasilnya, bahwa kita lihat, bisa kita lihat sebentar. Di sini N total ada peningkatan untuk redox yang sama, N total ada peningkatan nilai, tetapi masih di bawah 0,05. Data tersedia masih stuck di bawah 0,05, sehingga masih belum terdistribusi dengan normal. Maka kita harus melakukan uji crucial and whitelist dengan cara ke analyze, ke non parametrik lagi, tetapi kali ini kita ke independent sample, ke field, terus di test field ini kita masukin redox dan database setelah transform. Untuk grupnya kita pilih kombinasi. Di sini kita akan mengetahui pengaruh kombinasi terhadap perlakuan pengaruh kombinasi perlakuan terhadap nilai redox, nitrogen, dan juga P tersedia. Seperti itu. Lalu kita pencet run. Nah, berikut adalah hasilnya. Di sini untuk redox itu di angka 1,85, berarti di atas 0,05. Lalu untuk nitrogen itu 0,1212, berarti masih sudah di atas 0,05 juga. Begitu juga dengan P tersedia di angka yang tinggi 5,99, berarti di atas 0,05. Sehingga dapat kita interpretasikan atau kita simpulkan bahwa ketika database redox, nilai redox, nitrogen, dan juga P tersedia ini tidak signifikan, tidak beda signifikan dengan kombinasi perlakuan seperti itu. Karena angka nilai dari ketiganya ini itu menunjukkan angka di atas 0,05 seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui pengaruh kombinasi perlakuan terhadap nilai-nilai redox, nitrogen, dan juga P tersedia, selanjutnya kita harus mengetahui nih apakah korelasi antara ketiga
si database tadi dari nitrogen, beta tersedia, dan juga redox. Dengan cara yang pertama kita pilih analyze, lalu ada ke correlate, kita ke bivariate. Setelah itu masukkan redox dan juga dua database yang sudah kita transform. Untuk di sini settingnya ke Pearson dan juga Tutel, lalu pilih OK. Nah, berikut adalah hasil dari korelasinya, bahwa redox itu tidak memiliki korelasi dengan nitrogen maupun beta tersedia, sedangkan si N-total itu memiliki korelasi dengan beta tersedia, tetapi tidak memiliki korelasi dengan si redox. Dan yang terakhir adalah korelasi antara beta tersedia itu memiliki korelasi dengan redox, tetapi maaf, tidak memiliki korelasi dengan redox, tetapi memiliki korelasi dengan nitrogen. Seperti itu untuk hasil interpretasi data korelasi ketiga database tadi. Gitu. Nah, selanjutnya kita perlu menguji regresi dengan cara pilih grabs, aplikasi dialog, kita pilih scatter or dot, simple scatter, define. Nah, untuk x-aksisnya pertama kita pilih n total, ya n total ya setelah transform, x-aksisnya kita redox. Lalu oke. Nah, berikut ini adalah hasil dari si graph-nya, lalu kita klik 2 kali. Kita pilih nih add with line add total. Untuk settingnya linear, di fit line-nya linear, non dan juga 95%. Kalau sudah terpenuhi semua kita close. Belum nanti kita setting seperti ini dan apply. Close. Nah, oke. Sebentar. Apakah sudah muncul di sini? Nah, dapat kita lihat dari hasil uji regresi nitrogen atau N-total itu memiliki persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,76 min 5,74 E dan min 5 X sekian. Gitu. Nah, untuk nilai determinannya itu di angka 0,041. Ini dengan langkah yang sama kita juga akan menguji regresi dari si P tersedia menggunakan tahap-tahap yang sama dengan si ini tadi grafisnya si nitrogen, regresi nitrogen. Nah, berikut adalah hasil dari regresi P tersedia, menghasilkan persamaan regresi yaitu Y sama dengan 3,95 min 7,56 E min 4 sekian. Untuk hasil nilai determinannya di angka 0,017. Berikutlah adalah regresi dari N total maupun P tersedia diduga dari si nilai redox seperti itu. Kita lanjutkan menganalisis dan mengolah data sekarang menggunakan RStudio. Nah, kita lihat caranya bagaimana, apakah sama dengan SPSS atau seperti apa. Nah, untuk aplikasinya, nah seperti ini ya, ada logo R-nya ini. Berikut adalah halaman pertama dari si RStudio. Oke. Kemudian langsung saja kita capcus. Yang pertama ke file, new file, terus script. Jeng. Nah, ada nih kayak tempat di mana kita bakalan ngetik-ngetik nanti di situ. Di sini mungkin lebih banyak ngetik-ngetiknya ya. Lebih banyak kita nulis rumus dan lain sebagainya. But itulah serunya di RStudio tuh, letak serunya di situ. Nah, selanjutnya nggak mungkin kalau kita nggak menginput atau memasukkan si data praktikan atau data yang akan kita analisis, kita olah. Dan pertama di sini di menu ini pastikan di menu environment. Setelah itu ke import dataset, lalu pilih from Excel karena basically emang bentuk format type file yang dataku itu adalah Excel. Jadi kita pencet from Excel. Setelah itu kita ke browse cari datanya. Nih, ini adalah data yang akan saya gunakan untuk analisis atau olah data kali ini, sama juga sama SPSS sebelumnya. Pencet. Setelah itu, bentar, loading. Nah, dan di sini pastikan bahwa MFC, compose, dan juga kombinasi itu banyak karakter, sedangkan redox and total dan AVP atau available phosphate itu double atau numerik seperti itu. Setelah itu kita pencet import. Bismillah. Oke, setelah ini udah kita input di sini video data praktikan bla bla. Kita ke artikel 1 yang tadi udah kita buat. Oke. Baik, yang pertama adalah kita pastinya kita ketik dulu di sini. Library. Set. Yes, lalu kita pertama library, terus doe bio research. Habis itu lanjut kita ke library juga. Nih, ke notes. Terus kita select semuanya, lalu pencet run. Setelah itu kita lanjut ke tahap pertama seperti pada SPSS, kita harus mengetahui apakah database tersebut terdistribusi dengan normal atau tidak. Yang pertama caranya adalah kita ketik lilitest ini. Bentar. Terus kita masukin data praktikum. Sebentar, video gitu ya, karena file pun namanya video. Data praktikan. Setelah itu masukin klik dolar dulu. Mana dolar teman-teman? Dolar. Setelah itu kita masukin redox. Habis redox kita run. Nah, kita di sini menunjukkan bahwa p-value-nya di uji normalitasnya, p-value-nya itu adalah 0,03, di mana itu masih di bawah 0,05, di mana itu standar atau syarat bahwa kalau lebih itu disebut bahwa sudah terdistribusi dengan normal, lebih dari 0,05. Sedangkan ini tadi masih di angka 0,03 seperti itu. Ini juga sama langkahnya untuk kita mengetahui uji normalitas dari N total dan juga P tersedia. Langsung saja ke berikutnya.
Oke, di sini sudah tiga-tiganya sudah aku masukin rumusnya ya di tes seperti itu. Ini udah ada redox yang total dan juga FVP atau available postpath. Di mana untuk ini yang total itu sendiri di angka 0,001 jauh dari di bawah 0,05 dan di sini juga si apa namanya P tersedia juga ada error nih di bawah berarti di bawah 0,05. Oke, selanjutnya karena ketiga database itu masih belum terdistribusi dengan normal, kita perlu melakukan sama halnya dengan SPSS sebelumnya yaitu transform. Caranya adalah kita nyari di video. Ini datanya kita masukkan di rumus. Setelah itu kita ke dolar set. Setelah itu pilih redox. Oh, kita judulin dulu redox apa? Redox new gitu ya. Redox new. Setelah itu kita pencet kurang dari, logo kurang dari yang seperti ini. Setelah itu minus, lalu 2 bintang atas, SQRT, pencet dulu SQRT, kita ke video atau data praktikan. Seperti itu. Lalu kita dolar lagi, kita masukin si redoxnya. Thread. Baik teman-teman, setelah kita tadi sudah mengisi, menuliskan rumus si transform. Yang pertama tadi kita sudah mentransform redox, kita buka di sini di datanya. Nanti akan muncul nih redox new ya. Ini adalah data setelah transform seperti itu. Sama halnya dengan n total dan juga p tersedia itu menggunakan langkah atau rumus yang sama untuk ditulis di sini ya teman-teman. Langsung saja. Oke, baik di sini saya sudah memasukkan ketiga-tiganya, mentransform ketiga-tiganya. Mari kita cek di data data praktikan ya teman-teman. Nah, ini semua sudah muncul redox new, n total 1 dan juga FVP 1. Ini adalah hasil dari transform database sebelumnya karena tidak terdistribusi dengan normal. Nah, lalu kita perlu cek ulang lagi untuk apakah data hasil transform tersebut sudah terdistribusi dengan normal atau belum dengan cara yang sama kayak yang pertama tadi si tes itu tadi ya teman-teman. Mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ke berikutnya. Oh ya, mungkin aku mau ngasih reminder caranya sama, rumus yang dipakai sama menggunakan delete test dan bla bla bla, tetapi database yang digunakan adalah database hasil transform karena di sini kita ingin mengetahui apakah data hasil transform setelah ditransform apakah sudah terdistribusi dengan normal atau belum. Nanti kita bandingkan dengan si yang sebelumnya tadi, yang ini tadi teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, ini setelah saya run, setelah ketiga-tiganya sudah saya tulis di sini di untitled di script-nya, itu menghasilkan bahwa di redox, bentar, redox new ya ini, untuk redox new itu menghasilkan 0,11 di mana itu sudah lebih dari 0,05 seperti itu ya teman-teman. Sedangkan di total setelah transform itu masih di angka 0,004 di mana itu masih di bawah 0,05 belum terdistribusi dengan normal. Setelah itu di FVP 1, FVP yang baru yang setelah transform juga masih di bawah 0,05 seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin kita melakukan uji Crucial and Wallis seperti itu karena masih belum terdistribusi dengan normal tadi semuanya. Lanjut ke Crucial and Wallis. Caranya yang pertama kita pencet Crucial. Mohon maaf di sini ada typo bahwa di sini ada Crucial. Sebentar. Crucial test. Nah, ini yang kita pakai Crucial test. Lalu kita masukin hasil transform. Oke, di sini kita transform dari si redox ya, redox new. Setelah itu kita masukkan kombinasi, terus tanda koma. Di situ kita ke data sama dengan ini. Setelah itu data praktikan atau si video. Nah, baik teman-teman, berikut adalah Crucial tesnya dari ketiga database setelah transform. Dan berikut adalah hasil dari Crucial test dari ketiga database setelah transform dengan kombinasi dengan si redox itu menghasilkan p-value 0,18 sekian, berarti di atas 0,05. Lalu untuk n total itu di angka p-value-nya 0,01, itu masih di bawah 0,05. Lalu untuk FVP itu di angka 0,599. Itu udah di atas jauh ya dari 0,05. Selanjutnya kita perlu melakukan dan tes atau uji dan tes dengan cara yang pertama adalah kita ketik, kita kasih space dari habis itu FSA, kita run. Oke, selanjutnya teman-teman setelah kita run hasil library FSA ini kita ketik, kita ketik dan tes ini, lalu kita masukin si redox hasil transform. Setelah itu gelombang kombinasi, habis itu tanda koma, data, formula dan tes. Setelah itu masukkan data praktikan. Habis memasukkan data praktikan, kita ke koma lagi, method. Nah ini dan tes formula ya. Dan tes formula, habis itu kita kasih tanda petik bond hanya 1 Veroni dengan FERRONI. Seperti itu. Tentunya kita pencet run. Nah, di sini
untuk si Dantes dari Redox hasil transform, Redox New, itu menunjukkan di ininya, menunjukkan angka 1, di mana itu di atas 0,05, mengartikan bahwa si Redox ini memiliki perbedaan yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Untuk selanjutnya, Dantes untuk data N-total dan juga FVP, itu menggunakan langkah atau rumus yang sama dengan Redox yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Baik, di sini ketiganya sudah saya lakukan Dantes dengan hasil yang tadi yang tadi Redox sudah saya jelaskan. Untuk N-total, itu adjust-nya, p-value adjust-nya itu mostly di atas 0,05. Jadi masih ya semuanya di atas 0,05 ya. Berarti tidak memiliki perbedaan yang signifikan, tidak beda signifikan. Dan juga begitu juga dengan P tersedia, FVP itu P adjust-nya, adjusted-nya itu juga di angka 1, di mana itu di atas 0,05. Berarti tidak memiliki perbedaan signifikan dengan si kombinasi seperti itu. Baik, untuk dari database kita bandingkan dengan kombinasi itu memiliki hasil di mana tidak memiliki perbedaan yang signifikan, karena semuanya p-value-nya itu di atas 0,05. Untuk itu kita mungkin bisa melanjutkan uji selanjutnya, itu terkait korelasi. Nah, untuk korelasi sendiri, rumus yang digunakan, kita tulis di sini adalah korelasi, lalu ada tanda kurang dari minus core.test, ini nanti muncul sendiri kok, nanti kita bisa pilih, klik, lalu kita masukkan data kita, video data saya, lalu ada tanda dolar di sini, kita masukkan Redox New, ini adalah Redox setelah transform, lalu tanda koma, masukkan data praktikan lagi, data yang akan diolah, lalu dolar lagi dan N-total underscore 1. Ini karena kita mau melakukan korelasi antara Redox dan juga N-total. Setelah kita run, setelah itu kita tulis print, nanti kita juga bisa milih paling atas setelah kita ketik print, lalu kita masukkan korelasi, habis itu kita run, baru kita memiliki hasilnya. Nah, untuk hasil dari korelasi antara N-total dan juga Redox, ini ya, Redox dan juga N-total, itu menunjukkan bahwa p-value-nya itu di atas 0,05, di mana angkanya 0,25 sekian, sedangkan memiliki korelasi yaitu minus 0,205 sekian, di mana antara Redox dan juga N-total itu memiliki korelasi yang lemah. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan korelasi lainnya, baik Redox dengan P tersedia dan juga N-total dengan P tersedia, korelasinya yaitu dengan cara yang sama, langkah yang sama seperti ini. Langsung saja. Nah, ini sudah saya masukkan untuk korelasi Redox dan juga FVP, dan juga N-total, serta N-total dan juga FVP. Mari kita lihat hasilnya. Untuk korelasi antara Redox dan FVP, itu p-value-nya juga di atas 0,05, di mana itu berarti tidak berbeda nyata, tidak signifikan. Tetapi hal yang sama, nilai dari korelasinya itu minus, di mana menunjukkan bahwa korelasi antara Redox dan juga P tersedia juga lemah korelasinya. Lalu untuk korelasi antara N-total dengan P tersedia, FVP, itu p-value-nya 0,07 sekian. Ini juga sudah di atas 0,05 ya, berarti sudah bisa disebut tidak beda signifikan. Untuk nilai korelasinya di sini 0,323 sekian, di mana memiliki nilai korelasi yang positif atau tidak lemah lah, gitu, seperti itu. Baik, setelah kita sudah melakukan uji korelasi, kita melakukan uji regresi dengan cara kita memerlukan menginstal beberapa beberapa tools dulu, seperti GGPP ataupun GGP MSIC dan lain sebagainya. Kita pencet di tools, setelah install package, kita cari GGPP, install. Setelah GGPP terinstall, kita menginstal GGP MI, nah ini, kita install. Baik, setelah GGPP dan juga GGP MISC sudah terinstall, kita ketik ini ya teman-teman, library, lalu kita masukkan GGP LOT 2. Ini nanti ada pilihannya muncul sendiri, tinggal kita klik. Lalu selanjutnya kita juga isi library ini, terus kita masukin GGPP yang sebelumnya kita install. Lalu lanjut lagi, library GGP MISC. Setelah itu kita run semuanya. Ini tadi yang untuk GGP LOT sudah saya akuran. Setelah ketiganya sudah di run, lanjut ke selanjutnya, kita tulis GGP LOT, terus kita masukin si data yang akan kita olah, tanda koma, AS, untuk GGP LOT, lalu X sama dengan datanya, lalu dolar, kita di sini masukin Redox sama koma, tanda koma. Sekarang untuk Y-nya dengan masukin data yang sama, untuk tanda dolar, kita masukin N-total yang setelah ini ya total. Nah, habis itu setelah itu setelah kurung buka ini, kita copy paste yang ada di juknis. Oh ya, sebelumnya kita tambah plus dulu ya teman-teman di sini. Bentar, belum kedetek kursornya.
Nah, ini tanda plus di luar dalam kurung, di luar kurung tutup. Saya itu kita paste dari juknis, kita run. Nah, di sini seperti yang kita lihat di kanan bawah, di bawah muka saya, itu adalah hasil dari regresi antara n total dan juga redox, di mana ini adalah persamaannya 0, Y sama dengan 0,779 min 0,00113 sekian, di mana menunjukkan bahwa n total dan juga redox ini memiliki korelasi yang lemah, karena di sini minus. Untuk nilai atau koefisien dari determinannya itu di angka 0,04. Ini untuk n total dan juga redox. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk mengetahui juga antara P tersedia dengan redox dan juga n total dengan P tersedia. Lanjut saja. Nah, ini adalah regresi antara FVP, P tersedia dan juga redox. Ini juga menunjukkan bahwa keduanya antara FVP dan redox itu memiliki korelasi yang lemah dari minus di sini. Ini untuk persamaannya seperti ini, 4,32 minus 0,0181. Untuk koefisien determinannya adalah di angka 0,03. Nah, selanjutnya ini adalah untuk si n total, regresi n total dan juga FVP atau P tersedia. Di mana di sini menunjukkan bahwa mereka memiliki korelasi yang baik dan juga untuk koefisien determinannya adalah 0,10 seperti itu. Baik, dapat disimpulkan bahwa regresi dari n total itu memiliki korelasi yang lemah, korelasi negatif dengan redox. Untuk P tersedia juga minus atau lemah dengan redox, sedangkan P tersedia dengan n total itu berkorelasi positif seperti itu. Jika kita menjawab pertanyaan dari juknis, bagaimana pengaruh kombinasi perlakuan terhadap redox atau total dengan P tersedia, untuk hasil analisisnya baik dari SPSS maupun RStudio itu, pengaruh kombinasi perlakuan itu terhadap redox, n total maupun P tersedia itu tidak beda nyata, tidak beda signifikan karena nilai yang dihasilkan itu di atas 0,05. Untuk soal nomor 2, bagaimana korelasi antara redox n total lalu redox P tersedia dan n total dengan P tersedia, bahwa redox dengan n total tanah itu memiliki korelasi yang lemah karena dilihat dari tanda minusnya. Untuk redox dengan P tersedia juga lemah, tetapi untuk n total dengan P tersedia tanah itu korelasi yang baik di antara keduanya, baik n total maupun P tersedia itu korelasinya baik seperti itu. Dan itu juga dapat dilihat dari uji regresi dari persamaannya di sini, bahwa di setiap uji regresi itu bakal menghasilkan persamaan dan juga nilai koefisien determinan. Baik, mungkin sekian dari saya untuk video analisis data atau pengolahan data dengan SPSS dan juga RStudio. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.